Shalom, salam sadis. Ketemu lagi dengan saya Rio dari Tokyo. Eh, Hari ini hari Rabu ya. Kita bahas sedikit, banyak sekali pertanyaan kemarin. Saya coba jawab ya. Paling banyak kemarin kok jadi semua jadi interesting, tertarik sama emas ya. Banyak sekali yang nanya minta tolong dibahas emas gitu. Eh, jadi saya coba bahas dulu dari emas pertama-tama. Saya emas ini saya belinya fisik gitu ya. Saya tidak lewat aplikasi. Saya bukan beli kayak paper gold gitu ya, ETF gitu, enggak. Jadi banyak yang nanya pakai aplikasi apa atau apa. Saya beli fisik. Saya lebih lebih suka fisik. Saya lebih percaya fisik. Saya pegang, saya simpan gitu. Jadi saya nggak suka yang uh, emas paper gold gitu ya. Yang ini nggak suka. Tapi kalau saya lihat ya bisa, kalau kalian mau yang bentuk tabungan, ada yang nanya bagus mana kan? Kalau saya lihat, saya compare yang saya lihat, kalau untuk tabungan ya dinaran. Dari berapa bulan lalu saya kan udah bilang dinaran, dia lebih ini, spreadnya lebih kecil gitu ya, lebih murah. Jadi kalau pas kalian mau jual juga lebih cuan gitu. Itu yang bentuk tabungan. Dan juga dia bisa, kalau kalian mau fisik, dia juga bisa alihkan ke fisik gitu kalau kalian butuh fisik. Saya rasa bagus dia, dinaran terus improve gitu ya, dia punya ini ya. Kalian juga bisa pakai untuk bentuk tabungan, bisa jadi kayak debit card gitu mungkin. Bagus, saya lihat ini aplikasinya bagus kok. Uh, tapi saya pribadi, saya mencondong ke fisik gitu ya. Saya lebih suka haul ke fisik gitu. Nah, terus ada yang nanya, kalau fisik ya di Indo terserah, tiap daerah kan beda. Cuma saran saya, kalau kalian yang mau nyicil, mau beli ini, itu ya beli fisik gitu kan. Terus juga ini, nggak usah yang antam mahal, spread mereka tinggi, charge-nya banyak. Sama aja sih kalau dihitung-hitung ininya, eh, nggak usah harus beli antam atau apa gitu. Beli aja yang namanya, kalau di Indo mereka bilang cukim. Cukim itu juga spreadnya lebih kecil. Kalian lebih bisa untung gitu kalau nanti pas naik tinggi mau kalian jual gitu kan. Jadi beli aja yang gitu-gitu, apalagi yang istilahnya mau nyicil gitu, beli kan. Kalau saya di sini, kalau di luar negeri, kalau saya beli fisik, saya harus lebih banyak dia punya ini, nggak boleh dikit gitu. Dikit ya rugi saya, banyak ininya, kena fee-nya gitu ya. Misal di sini saya beli 100 gram ya, itu kalau yang batangan 100 gram itu untuk ongkos cetak aja. Ada yang perusahaan yang casnya mahal, kalau kita nggak tahu ya, itu kena berapa? 15.000 yen, 15.500 yen. Itu cuma ongkos cetak gitu. Ya, berarti itu udah hampir 2 juta di cas kena ininya, kalau hitung duit Indo ya. Nah, saya ada tempat lain yang saya tahu di Tokyo ini yang dia cas 5.500 gitu. Nah, kalau beli yang eh, 100 gram gitu ya. Tapi apabila saya ngambil minimal setengah kilo 500 gram, nah itu nggak ada kena ongkos cetak gitu. Nah, di situ bisa lebih cuan gitu. Cuma memang modal harus lebih besar, minimal setengah kilo kita beli emasnya gitu ya di sini. Dan fisik, dan itu di sini aman. Nah, untungnya di negara sini itu saya bisa belinya lewat telepon gitu, order, terus kita bayar lewat bank transfer, nanti dia kirim gitu ya. Dia kirim, kita juga nggak takut lewat pos, orang pos ngantar juga kita harus kasih lihat identitas kita gitu di sini, baru dikasih gitu ya. Nah, di sini juga kita nggak takut, orang-orang sini tukang-tukang posnya ini udah kita beli, kita juga nggak takut ya. Kalau negara lain kan banyak, ngeri kita beli emas gitu, kadang ada tukang-tukang posnya yang udah tahu lu beli emas ya kan, dia ini jadi sasaran ya kan. Walaupun udah beli, nanti saya bawa ke bank lagi, saya taruh ke deposit box gitu ya, di bank saya taruh, simpen, nggak di rumah ya.
kita simpen. Kalau di luar negeri itu kita lebih suka, lebih percaya aman simpan eh, di bank, deposito boxnya situ kita sewa bulanan. Kalau siap begitu, ya. Nah, yang di Indo, saya rasa paling aman kalau emas, kalau kalian mau fisik, ya itulah beli cukim itu ya. Terus saya lihat juga ada beberapa kok YouTuber-YouTuber yang bahas emas. Saya lihat lumayan kalian bisa dapat info di sana lah, karena kalian kan di Indo gitu. Kalau kalian tanya saya nggak ini. Cuma kalau kalian mau tahu berita emas, tapi ya bahasa Inggris, dikit News gitu. Saya tiap pagi buka, pasti saya keluar dari kamar tidur, ya kan, udah buat kopi, terus berita pertama saya ini pasti saya buka Kitco News dulu, lihat-lihat pasaran harga logam mulia gitu ya, ada berita apa gitu. Itu. Jadi kalau kalian ngerti bahasa Inggris, ya bisa lihat beritanya. Nah, kalau yang nggak ngerti, nggak usah lihat interviewnya, lihat di tulisan berita pakai Google Translate gitu, ya, di Kitco News gitu. Jadi itu aja masukan saya buat kalian yang di Indo yang nanya ini soal emas gitu, ya. Karena di Indo aja beda-beda daerah juga beda ini kan caranya gitu ya, marketnya gitu ya. Tapi sasaran saya sih paling bagus kalian dimanapun di Indo, intinya kalian ke toko emas tradisional lah, bilang beli yang cukim gitu, itu lebih ini, karena spreadnya ini kecil gitu, jadi nggak banyak kena potongan. Kalau kalian beli Antam gitu banyak potong, nggak bisa cuan kalian, ya. Itu aja masukan saya. Dan kalau mau beli, ini lagi turun nih, koreksi nih, ini minggu-minggu ini lagi koreksi, itu saat tepat kalau mau beli emas untuk nabung emas gitu ya, pegangan. Oke, seputar itu saya coba jawab beberapa pertanyaan kemarin. Aduh, ada yang namanya Indra Situmorang sekali nanya 5 pertanyaan lagi. Ini juga saya cuma jawab yang penting aja lah, yang nggak penting saya nggak jawab ya. Situmorang, lagu Situmorang. Indra Situmorang nanya itu koin watch gitu ya, itu co-founder Apple. Koinnya gimana? Itu koinnya si Woz itu Steve, co-founder Apple, Steve Wozniak, itu koinnya dia di bagian energi itu ya. Dia di energi juga, dia bilang saving energi, tapi kurang aktif dia punya ini, mana turun. Kalau saya sih nggak rekomen lah, karena dia nggak terlalu ini ya, nggak aktif juga. Event-eventnya biasa-biasa, saya lihat ya listing di exchange apa, terus paling ada ama YouTube ya, ngomong di YouTube gitu. Jadi koin ini saya lihat enggak lah. Kalau untuk energi masih ada koin lain yang lebih bagus kayak web token itu energi, andalan kalau untuk energi yang bagus gitu ya. Kalau koinnya Steve Wozniak ini masih tidur gitu, nggak inilah ya. Jadi buat saya no, koinnya Wozniak ini. Terus EGLD, Aaron Gold, itu bagus. Itu salah satu koin favorit saya. Ini lagi kena dampara juga. Itu bisa dibeli kalau Anda mau buat long term. Siapapun yang mau buat long term itu bagus itu, ya. Tapi ya long termnya gini loh, banyak yang nanya saya ini, maksud saya long term sekarang kalau kalian beli dia lagi turun, tapi nanti saat bearish tetap harus kalian TP. Ingat baik-baik, semua koin yang untuk long term pun paling bagus saat mau masuk bearish. Kalau kira-kira udah mau bearish, udah lepas dulu di TP gitu. Nanti bearish baru serok, baru kalian staking untuk next bull run gitu, ya. Jadi biar dapat ini harga murah di bottom gitu, sabar gitu. Saya ditanya berulang-ulang sama-sama terus pertanyaan begitu kan. Jadi itu aja ya. Sekarang kalau kalian mau beli karena jatuh harga, misalnya mau cuan, mau invest untuk mungkin nanti 2 bulan ke depan dia naik, bisa naik 40%, 50% kan lumayan, 30% kayak gitu ya kan. Intinya lu invest gitu daripada duit lu di bank, ya kan. Jangan udah beli seminggu 2 minggu tanya saya atau sebuah kok apa kabar IGLD gitu. Itu yang ngeselin gitu ya. Kalau Anda mau invest salah gitu ya. Jadi tapi kalau Anda mau ini untuk apa
uh, invest panjang, nah itu boleh gitu. Cuma gitu, bukan invest panjang terus kamu ini terus bisa kalau Anda cukup duit yang nggak mau tahu Anda habis beli tutup aplikasi, bilang next bulan gua baru buka, gua mau lihat, boleh. Tapi kalau yang terbaik saran saya gitu, misal sekarang banyak yang jatuh harga kalian beli, memang mau long invest, boleh. Nanti saat udah mau beres kan dia naik kalian TP kalau udah cuan gitu ya, nanti duitnya tungguin ya untuk serok bawa, misal belum ini ya udah duit habis kalian TP, duitnya kalian tukar ke USDC, kalian staking dulu dapat bunga lagi, kan begitu caranya, sambil nunggu kalian beli stable coin, kalian staking dapat bunga sambil nunggu nanti dia bearish jatuh ke bottom, lihat batas segimana bottomnya, baru kalian cairkan USDC untuk serok koin yang mau kalian simpan long term. Ya kan, udah beli, kalian staking lagi. Ya. Nah, staking lagi misalnya kalian cari yang paling bagus sesuai gitu. Misal Anda mau staking Cardano. Anda udah beli itu Cardano, Anda serok, udah Anda stakingnya kemana? Ke Yoroi atau Daedalus gitu. Ya. Misalnya Anda beli CRO, udah Anda upload dia punya download aplikasinya crypto.com ya kan, di situ kalau Anda cukup ya, Anda punya koin misalnya minimum berapa, udah Anda staking di sana gitu, dapat juga duit gitu ya. Kalau yang nggak ini, kalian nggak mau pusing, mau simpan di cold wallet ya simpan di Ledger. Misalnya kalau Anda punya Bitcoin gitu paling aman, Ethereum ya di cold wallet, di Ledger gitu ya. Itu masukan saya buat kalian. Terus si Indra Situmorang nanya lagi, compare, suruh saya pilih antara ETH 2.0 dengan Cardano. Nggak ada di compare. Anda salah, nggak bisa tanya saya begitu ya. Nothing to compare. Anda tinggal kalau Anda suka, bagi aja portfolionya. Kalau saya dua-dua saya mau, saya tinggal bagi portfolio saya, nggak ada milih Ethereum atau Cardano, nggak ada begitu buat saya. Karena itu dua-dua katalis yang bagus, DeFi ya kan, smart contract itu ada future-nya buat saya. Ya udah saya tinggal bagikan saya punya portfolio gitu ya. Pengen berapa persen ETH saya hold, berapa persen Cardano saya hold, itu aja gitu. Nggak usah banding-bandingin gitu ya. Jadi jangan ditanya soal begitu. Oke, nah kalau soal kamu tanya Jill nanti kerja sama Amazon, itu saya nggak jawab itu nanti. Jill, buat yang nanya Jill sekalian saya jawab. Jill semua sudah kelar, berkali-kali saya bilang kalian pegang Jill untuk long term, sabar aja gitu. Dia sudah terbangun, udah kelar roadmap-nya, teknologi, dia punya sharding untuk apa, hemat energi, gas fee-nya, semua udah kelar, dia parachain-nya dia udah siap. Dia cuma tinggal untuk bangun ekosistem. Dia kalau buat banyak ekosistem yang kuat, dia melebar dengan kerjasama, event, proyek, itu yang dibutuhkan ya. Jangankan untuk Amazon gitu ya, dia untuk Southeast Asia dulu, ASEAN dulu lah dia ini. Kalau dia bisa dapat marketnya gitu, udah pasti nanti ZIL bakal naik lagi. ZIL itu bagus, cuma harus sabar ya. Kalau kalian mau invest itu harus sabar, selalu kuncinya sabar gitu ya. Jangan lihat pas beli nyangkut masih takut ini itu ya kan. Jadi ZIL itu koin bagus kok, fundamental bagus ya, teknologinya juga bagus. Cuma butuh Anda kesabaran gitu kalau mau invest panjang gitu. Kecuali kalau Anda sangkut, yang untuk Anda scalping ya harus sabar juga intinya, nunggu kondisi membalik ya kan. Tunggu kejemput gitu. Ya berapa lama? Saya nggak tahu. Ya harap-harap di kuartal 3 ini paling nggak di Agustus lah, ya kan? Itu. Terus ada yang nanya Koti gimana kok? Koti boleh. Cuma gitu juga. Koti termasuk salah satu yang di ekosistem Cardano ya kan. Dia sebagai payment. Jadi juga dia kedepannya bagus sih, cuma ya banyak bersaing soalnya fintech gitu ya, untuk financial technology cukup bersaing ketat ya.
mudah-mudahan dia punya market sendiri nanti. Ini masih panjang. Jadi kalau kalian mau invest Coty juga panjang gitu. Karena ini kan market-market Afrika baru dibuka, baru satu negara Ethiopia udah accept, pemerintahnya udah oke gitu kan. Ini kedepannya saya dengar ini apa tuh eh, Zimbabwe sama satu lagi apa? Saya kemarin baru baca eh, negara tetangga Ethiopia juga di situ ya. Itu nanti di situ. Jadi pelan-pelan dia kan butuh ini juga. Cardano harus luas ekosistem, user dulu harus banyak nanti. Nah, dengan banyak user juga Coty terbantu gitu karena dia ada pay-nya di situ kan. Dan dia bagusnya juga dia bukan hanya cryptocurrency payment, juga fiat currency bisa dipakai gitu. Nanti dia punya kartu dia buat juga bisa untuk istilah debit card untuk kamu punya fiat currency juga bisa buat transaksi, bukan hanya cryptocurrency ya. Cuma itu kalau kalian tanya, kalau untuk long invest begitu harus untuk lihat panjang gitu ya. Kalau ditanya panjang ya boleh, tetap boleh gitu ya. Terus ada yang banyak nanya juga XRP gimana katanya kok ya. Ya gini, XRP masih panjang juga. Itu kemarin berita saya lihat pengadilan udah menyetujui usulan SEC untuk diperpanjang. Mungkin mereka nggak cukup waktu untuk di Agustus ini, ya kan. Jadi mereka minta lebih dimolorin gitu sampai Oktober. Nah, kemarin itu beritanya udah di-proof, udah di-oke sama hakimnya. Berarti lebih panjang lagi. Jadi megang whole XRP ini harus, memang saya selalu bilang harus panjang sabar kalau pegang XRP ya. Jadi sidang ini nanti udah nggak di Agustus, udah di Oktober gitu ya. Cuma jangan takut. XRP ini saya dikit pun nggak, yang saya tahu di belakang-belakangnya itu ada proyek-proyek besar, mereka lagi bangun, mereka ada hidden agenda juga. Jadi saya sangat percaya diri, confident. Dan kemarin ada kalian juga boleh lihat ya, di komennya sering ada beberapa yang suka memberikan informasi. Bagus kok, mereka suka sharing juga. Misalnya ada tuh kemarin Asuscom sering bagi share. Kalian kadang baca komen, kalian lihat mereka sering bagi info juga gitu ya. Nah, bagusnya di komunitas kita gitu, nggak pelit ilmu, nggak pelit info. Mereka ada info apa, mereka juga share di komen gitu. Kalian boleh baca juga kadang. Nah, kemarin tadi pagi saya lihat ada Asuscom rekomen, dia kasih saya lihat, udah lihat video yang XRP bahasnya, bagus saya lihat, oh iya. Nah, banyak loh kerjaan rahasia gitu XRP ya, termasuk si Elon ada ini juga info ke dalamnya. Kita lihatlah benar atau enggak nanti ke depan, tapi saya tahu dia banyak agenda rahasia sekarang ya, si XRP. Sekalian ini ada yang nanya XDC Sinfin. Ada kabar rumor itu Sinfin itu proyek rahasia dari XRP juga. Kalau benar, ya mungkin nanti XRP tahun depan kali ya, dia udah kelar dengan sisa si Jet McCaleb udah habis, buang koinnya di dam. Saya rasa XRP mulai naik, Sinfin juga ke bawah saya rasa. Kalau andai kata benar itu ya. Tapi Sinfin boleh kok dipegang juga untuk kedepannya. Dia juga salah satu fintech pembayaran ya kan. Jadi itu. Terus ada yang nanya juga VeChain. VeChain salah satu koin favorit saya. Itu Sleeping Giant itu ya. Itu koin Cina, dia spesial di proof of supply, itunya bagus sekali itu. Dia belum ada lama saya bilang. Cuma itu yang kalian tanya saya itu, seharusnya kalian juga udah analisa itu untuk long term. Kalau kalian mau pikir untuk long term, itu bagus. Nah, VeChain ini boleh. Dan masih murah. Ini kemarin kena dam, jatuh murah. Itu dia besar sekali marketnya ya. Ini VeChain itu dia punya salah satu dia punya CEO ya. Itu bekas CIO-nya Louis Vuitton, cabang Cina ya, Louis Vuitton. Kerjasama mereka ngeri-ngeri. Kalau kalian lihat sama BMW, kerjasama sama Louis Vuitton, ya kan, sama Boeing, banyak perusahaan-perusahaan besar. Dan belum lagi market Cina kepegang sama dia. Banyak negara yang kerjasama komoditas.
ini benar-benar sleeping giant. Kalau kalian mau invest boleh itu untuk panjang gitu ya, untuk long term. Dan dia masih murah sekali itu. Terakhir saya bahas satu lagi koin yang mau banyak nanya juga, katanya mau di listing di Indodax, Chiliz ya, Chiliz. Jadi Chiliz ini dulunya kan NFT awalnya gitu. Dia sempet naik, wow itu tuh ngeri pas bulan 2, bulan 3, bulan ya. Itu pas hangat-hangatnya NFT kan, awalnya engine. Nah, awalnya ini kan Chiliz ini konsentrasinya di NFT, di sepak bola, ya kan? Nah, saat itu orang Eropa euforia juga. Nah, naiknya ngeri sekali waktu itu, habis engine naik lumayan. Sebenarnya ini Chiliz, ini juga proyek bantuan, dibantu sama engine loh, kerjasama waktu itu buat tokennya ini itu ya. Jadi dia ikatan sama engine kuat ininya ya, si Chiliz. Nah, saat si Chiliz ini lagi ini dipump tinggi orang-orang Eropa karena euforia juga. Ini ya kayak orang Indo lah. Pertama misal, oh kok koin Indo begitu. Nah, Eropa juga waktu itu apalagi pecinta sepak bola, wah ini NFT koin Eropa kita. Nah, banyak yang masuk invest kan, naiknya ngeri waktu itu ya. Hampir ada yang bilang mau ke $1 gitu kan. Nah, hangat-hangat sampai situ, terus belakangan jatuh kena dam. Tapi pas saat hangat itulah Chiliz ini perusahaannya banyak dapat duit. Nah, bukalah dia kantor di New York kan. Nah, di New York ini sekarang dia banyak proyek gitu. Dan dia beralih, dia bangun blockchain-nya, udah dia masuk ke arah fintech juga. Ya, financial technology. Jadi dia udah nggak concentrate di NFT aja, dia juga udah mulai mau main ke fintech juga, pembayaran, dan dia mulai buka ke market sport ya. Jadi bukan di sepak bola lagi. Jadi kedepannya banyak sport. Itu dia mau pegang kerjasama, ada UFC lah gitu kan, racing lah, racing car gitu ya. Itu Chiliz. Dan kemarin Coinbase baru listing dia. Nah, kalian di Indodax kapan di listing? Hari ini, besok saya nggak tahu ya. Tapi kemarin Coinbase baru listing dia ya. Polkadot juga Senin kemarin di listing. Maka kemarin Polkadot kan waktu dam $20, kemarin sampai naik $25 nih, udah turun dikit lagi karena udah habis di listing, udah masuk di Coinbase. Sedangkan kemarin Selasa baru di listing Chiliz ini. Chiliz, Shiba Inu sama Keep itu 3 hari Selasa malam ini, masih malam nih di sana, masih Selasa lah ya. Baru masuk itu 3 koin di Coinbase ya. Kelihatan Shiba Inu agak naik juga. Ada naik berapa persen ya saya lihat ya. Nah, itu. Jadi kalau Chiliz mungkin nanti masuk Indodax bisa naik dikit ya, kalian belilah mungkin atau apa ya. Jadi itu Chiliz bagus, dia lagi proyek banyak besar dia untuk sport ke depan, boleh kalian ini simpan gitu ya. Jadi dia udah bukan sekedar NFT aja, dia juga udah bangun blockchain fintech gitu ya. Jadi dia mau main ke fintech juga, financial technology, pembayaran lah, transaksi keuangan ini itu juga. Awalnya dia dari NFT gitu ya. Jadi sebatas itu video saya hari ini. Pertanyaan yang kalian tanyakan sudah saya jawab ya kan. Semoga informasi yang saya berikan berguna buat kalian, untuk kalian menambah informasi, tambahan analisa kalian gitu ya. Kembali semuanya, do your own research ya. Saya bukan financial advisor kalian. Cuma saya berbagi informasi, berbagi knowledge gitu saja. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.